Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kembali kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Jalur Trans Sulawesi di Kabupaten Parigi Motong lumpuh akibat tanah longsor. Puluhan mahasiswa di Palu berunjuk rasa mengecam genosida di Palestina. Ratusan warga Poso Pesisir mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Satuan Tugas Kedokteran dan Kesehatan Madagoraya kembali memberikan pelayanan kesehatan kepada warga di Desa Lape dan Tokorondo, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Sebanyak 129 warga yang mendapatkan pengobatan umum secara gratis. Pelayanan kesehatan bertajuk Sambang Kesehatan Warga digelar di Aula Kantor Desa Lape, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah wilayah operasi. Dalam kegiatan ini, Satgas Dokes Madagoraya menyediakan layanan pengobatan umum kepada warga dengan pemeriksaan kesehatan antara lain cek gula darah, kolesterol, dan asam urat. Warga yang mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut umumnya orang tua. Usai diperiksa kesehatannya, warga mendapatkan obat dan vitamin. Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah wilayah operasi. Kami ingin memastikan bahwa semua warga, terutama di wilayah operasi yang sulit dijangkau, mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Pelayanan kesehatan gratis tersebut mendapat respon hangat dari masyarakat Kecamatan Poso Pesisir. Mereka senang dan mengaku terbantu karena mendapatkan pelayanan yang selama ini sulit diperoleh. Warga berharap kegiatan tersebut dilakukan secara rutin. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Sebanyak 350 rider dari berbagai daerah di Pulau Sulawesi mengikuti Brimob Madagorespon Trail Adventure Sabtu pagi. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Batalion A Pelopor Biromaru, Kabupaten Sigi ini memperebutkan piala dan hadiah uang tunai ratusan juta rupiah. Ratusan rider ini beradu ketangkasan di medan yang cukup menantang. Event olahraga ini tidak hanya bersaing untuk menjadi yang terbaik, tapi sekaligus untuk menguji adrenalin dengan melintasi jalur yang licin dan terjal. Peserta menempuh jalur sepanjang 20 km hingga sampai di garis finish. Mantap jalurnya pokoknya, sampai hancur semua motor ini. Ada istirahat tadi. Iya. Di pos makan tadi enggak sempat istirahat. Terus karena posisinya kan yang lain di depan. Jadi ketemunya di pos terakhir semua tadi. Ada 5 dengan ini kan finish 4 pos. Ada yang juga, ada yang ekstrim, ada yang landai tapi napasnya panjang terus. Turunan agak curam sama tanjakan terakhir agak licin karena mungkin habis hujan kan. Pemilihan area Batalion A Pelopor Biromaru sebagai arena lomba sekaligus untuk mempromosikan lokasi tersebut ke masyarakat. Selama ini, markas komando tersebut hanya merupakan tempat pelatihan teknis dan taktis yang memiliki fasilitas serba lengkap. Namun, selain sebagai tempat latihan, lokasi tersebut kini menjadi sarana agrowisata. Fasilitas tempat wisata tersebut terbuka untuk masyarakat umum. Tujuannya adalah yang pertama untuk meningkatkan tali silaturahmi antara Brimob dengan masyarakat, apalagi pecinta motor trail. Terus yang kedua, di sini kita akan memperkenalkan bahwasanya Brimob adalah Batalion A ini merupakan tempat pelatihan teknis dan taktis, di mana
disinilah tempat pelatihan BRIMOB, di mana fasilitas yang serba lengkap. Dan yang ketiga adalah memperkenalkan bahwasanya di tempat ini selain tempat untuk pelatihan adalah tempat sebagai saran agrowisata. Untuk rute ini sepanjang 20 km, adapun rute itu rute yang melewati dari pegunungan-pegunungan, terus kemudian jurang-jurang dan lain sebagainya. Pokoknya ini adalah jalur yang menantang dan itu yang paling ditunggu-tunggu untuk peserta adventure trail. Event yang berlangsung selama sehari ini selain merupakan wadah untuk menyalurkan hobi dalam olahraga otomotif, juga sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi sesama komunitas pecinta motor trail. Selain trail adventure, juga dilakukan pemberian bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat setempat. Syahrul Cahya melaporkan dari Sigi. Kabupaten Poso tidak hanya kaya akan potensi wisata alam dan sejarah, tapi juga memiliki banyak tradisi dan kearifan lokal. Tradisi tersebut masih bertahan dan dijaga secara turun-temurun oleh warga Poso yang didominasi suku Pamona. Untuk menjaga kelestarian tradisi dan budaya tersebut, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18 bekerjasama dengan budayawan Poso menggelar Festival Tradisi Kehidupan di Desa Sawidago, Kecamatan Pamona Utara. Festival yang dipusatkan di kawasan Danau Poso ini antara lain pagelaran kuliner tradisional, mosango, dan pagelaran seni tradisi. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18 Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat ikut mendukung Festival Tradisi Kehidupan di Poso ini adalah merupakan salah satu bagian dari kewajiban kami mengawal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan dan termasuk juga regulasi lain terkait dengan pelestarian kebudayaan. Nah, di kegiatan ini muncul dengan komunikasi kami dengan Institut Mosintowo Bulian yang menginformasikan terkait dengan tradisi-tradisi yang masih ada dengan kondisi-kondisi yang memerlukan sentuhan-sentuhan kebudayaan. Kemudian lahirlah kegiatan ini dengan memberikan ruang bagi terkumpulnya informasi-informasi pemetaan potensi yang akan kita lakukan ke depan seperti itu. Kegiatan tersebut mendapat animo tinggi dari masyarakat dan tokoh adat, terutama yang tinggal di kawasan Danau Poso. Mereka penuh semangat mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari tarian dero, dialog kebudayaan, hingga tradisi mosango, yakni menangkap ikan dengan alat tradisional di Danau Poso. Itu kemudian bisa diteruskan. Proses untuk meneruskan itu bisa macam-macam dan itu yang sedang kita diskusikan sekarang gitu. Proses meneruskan itu bisa dalam bentuk pendidikan yang secara sengaja ada, jadi misalnya masuk di dalam kurikulum, atau kemudian dimulai kalau standarnya Bapak Ibu biasanya itu mulai dari keluarga. Tapi kan mulai dari keluarga ini kan kita tidak bisa berharap untuk kemudian dilemparkan begitu saja. Oke, kita mulai dari keluarga masing-masing. Nggak bisa, dia harus sekali lagi dengan sengaja. Nah, proses sengaja ini harus melibatkan beberapa pihak. Para pihak yang dimaksud itu bisa berarti adalah lembaga adatnya, bisa berarti juga lembaga keagamaannya, bisa juga berarti lembaga khususnya lembaga pemerintahannya kayak gitu, dan secara kolektif di desa kayak gitu kira-kira. Masyarakat khususnya yang tinggal di pesisir Danau Poso maupun Kecamatan Pamona Utara berharap agar pemerintah daerah mendukung pelestarian budaya dan tradisi masyarakat suku Pamona. Tradisi leluhur tersebut merupakan salah satu keragaman budaya yang bisa menjadi daya tarik wisatawan ke Kabupaten Poso. Julianus K. melaporkan dari Poso. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgompoasi, Tabe.